Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofasari Akhiria dari kelas IPT 2B akan menjelaskan mengenai teori-teori dan bukti masuknya Islam ke tanah Melayu. Baik, saya akan menjelaskan proses masuknya Islam ke tanah Melayu terlebih dahulu. Islam datang di kawasan Melayu diperkirakan pada sekitar abad ke-7, kemudian mengalami perkembangan secara intensif dan mengislamisasi masyarakat secara optimal, yang diperkirakan terjadi pada abad ke-13 Masehi. Awal kedatangannya diduga akibat hubungan dagang antara perdagangan Arab dari Timur Tengah, seperti Mesir, Yaman, atau Teluk Persia, atau dari daerah sekitar India seperti Gujarat, Malabar, dan Bangladesh, dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara semacam Sriwijaya di Sumatera dan dengan di Majapahit di Jawa. Perkembangan mereka pada abad ke-13 sampai awal abad ke-15 ditandai dengan banyaknya pemukiman Muslim baik di Sumatera seperti di Malaka, Aceh maupun di Jawa, seperti di pesisir-pesisir pantai, Tuban, Gresik, Demak, dan sebagainya. Selanjutnya, mengenai teori kedatangan Islam di Melayu, terdapat banyak pendapat dan masing-masing pendapat diikuti dengan bukti-buktinya. Teori yang pertama itu teori Arab. Pendapat ini menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau lebih tepatnya dari Hadramaut, karena jika dilihat secara nyata jauh ke belakang sebenarnya telah terjadi hubungan antara penduduk Nusantara dengan bangsa Arab sebelum kelahiran Islam. Teori Arab ini sangat banyak menampilkan bukti-bukti tentang keberadaan orang Arab di wilayah Melayu sebelum Islam maupun sesudah Islam. Teori yang kedua, teori India. Teori kedatangan Islam ke Nusantara di bawah oleh pedagang-pedagang dari India telah dipelopori oleh orientalis seperti Snok, Horgrons, dan Brian Harrison. Teori ini diperkuat lagi dengan bukti, yakni penemuan batu-batu nisan seperti batu nisan di Pasai yang bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah. Dan yang ketiga itu ada teori Cina. Terdapat juga teori yang mengatakan bahwa Islam dibawa ke Nusantara melalui negara Cina, karena Islam telah sampai ke Cina pada zaman pemerintahan dinasti Tang sekitar tahun 659 Masehi. Selain itu, bukti yang didukung oleh teori ini terjadi kegiatan pedagang antara orang-orang Islam dari Asia Barat atau Arab Persia sejak abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi atau lebih awal, yaitu abad pertama kali Hijrah. Yang keempat itu ada teori Eropa. Teori yang menyatakan bahwa Islam itu datang dari Eropa secara mutlak berpegang pada apa yang disebutkan oleh pengembara Italia Marco Polo bahwa masuknya Islam ke Asia Tenggara adalah pada abad ke-13 Masehi di sebelah utara Pulau Sumatera. Dan bukti pada teori ini terdapat beberapa batu tertulis dan merupakan pemerintahan Islam pertama di Samudra. Dengan demikian, itulah masa pertama yang jelas tentang adanya masyarakat Islam yang pertama di Nusantara. Teori yang kelima, teori Muslim. Ada beberapa pendapat sejarawan Arab dan Muslim tentang masuknya Islam. Yang pertama, Muhammad Dia Syahab dan Abdullah bin Nuh mengatakan bahwa banyak buku-buku sejarah dari Barat dan orang-orang yang mengikutinya yang mengira bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, Syarif Alwi bin Thohir Al-Haddad, salah seorang mufti Kesultanan Johor, Malaysia, mengatakan bahwa pendapat-pendapat para sejarawan tentang masuknya Islam ke Asia Tenggara adalah tidak tepat. Kemudian ahli sejarah dan mufti ini mengatakan bahwa telah terjadi kesalahan tentang masuknya Islam ke Sumatera, negeri-negeri Melayu, Kepulauan Sulu, dan Mindanao. Islam telah masuk ke daerah-daerah tersebut sebelum waktu yang disebutkan oleh orang-orang Eropa. Itulah bukti-bukti dari teori tersebut. Teori yang terakhir, teori Bengali atau Bangladesh.
Teori yang menyatakan bahwa Islam itu datang dari Bengali yang kini disebut Bangladesh yang diajukan oleh Fatimi. Fatimi berargumentasi bahwa kebanyakan orang terkemuka di Pasai adalah orang Bengali atau keturunan mereka. Selain itu, Fatimi menjelaskan bahwa Islam muncul pertama kali di Semenanjung Malaya adalah dari arah pantai timur, bukan dari barat, pada abad ke-11 Masehi, melalui Kanton Phanrang. Sementara elemen-elemen prasasti yang ditemukan di Terengganu juga lebih mirip dengan prasasti yang ditemukan di lereng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.